Halo smart people, selamat datang di Senja Channel bersama saya Istriana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. Baik, pada pembahasan kita yang kedua yaitu membahas tentang ciri dan klasifikasi pada makhluk hidup. Apa kalian sudah tahu ciri-ciri pada makhluk hidup? Kalau sudah, jawab pertanyaan ini ya. Nah, terumbu karang termasuk makhluk hidup atau bukan ya? Nah, kalian yang baru saja menjawab bahwa terumbu karang bukan makhluk hidup, ternyata kalian itu keliru loh. Nah, terumbu karang ini ternyata adalah makhluk hidup. Penasaran bukan? Yuk sekarang kita simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dari ciri yang pertama, yaitu bergerak. Kalau kita perhatikan di sini ada gambar seseorang yang sedang berjalan, dia bergerak, berarti dia termasuk makhluk hidup. Lalu gambar yang kedua ada sebuah batu. Batu ini akan diam kecuali jika ditendang atau lain sebagainya. Berarti batu ini bukan termasuk makhluk hidup karena dia tidak bisa bergerak. Selanjutnya adalah pohon. Meski pohon tidak bisa berpindah seperti kita berjalan dan berlari, namun pohon juga bisa bergerak, maka pohon masuk dalam kategori makhluk hidup. Selanjutnya yaitu membutuhkan nutrisi. Sekarang kita perhatikan dua gambar ini. Yang pertama adalah gambar seekor kambing sedang memakan rumput. Di sini berarti kambing membutuhkan nutrisi melalui makanan yang dia makan. Maka kambing adalah makhluk hidup karena membutuhkan nutrisi. Sedangkan gambar yang kedua yaitu batu, dia tidak membutuhkan nutrisi karena tidak makan. Berarti batu bukan termasuk makhluk hidup. Nah, kalau yang ini sudah jelas ya, kita sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen untuk bernapas. Ciri yang berikutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Kamu juga mengalami tumbuh dan berkembang dari yang awalnya tidak bisa berjalan hingga sampai seperti ini. Begitu juga dengan pohon yang tadi yang kecil lalu berkecambah hingga akhirnya menjadi pohon yang dewasa. Nah, kalau seperti itu dari dua contoh tadi, apakah kamu sudah bisa membedakan antara tumbuh dan berkembang? Baik, sekarang tolong diperhatikan ya. Tumbuh yaitu berarti bisa diukur. Contohnya perubahan tinggi, perubahan panjang dari pohon ya. Tadinya kecil, tinggi, dan tinggi, berarti bisa diukur. Nah, itu berarti tumbuh. Tapi ketika kamu mengalami pematangan sifat, itu termasuk misalnya tidak lagi merenyak ingin ini, ingin itu pada ayah ibu, berarti sudah terjadi proses perkembangan. Atau jika pada tanaman yaitu pertumbuhan daun, bunga, dan buahnya, itu tidak bisa diukur. Yang hanya bisa diukur hanya ketinggian karena yang bisa diukur adalah tumbuh. Selanjutnya beradaptasi terhadap lingkungan. Untuk beradaptasi terhadap lingkungan, bunglon berwarna tubuhnya menyerupai lingkungannya seperti pada gambar ini. Apakah kamu pernah menyentuh sebuah pohon putri malu? Apa yang terjadi pada pohon tersebut? Pasti dia akan mengatup. Mengatupnya daun putri malu itu merupakan ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsang. Sampai sini kita bisa menyimpulkan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mempermudah mengenal berbagai macam spesies dan keanekaragaman yang tersedia. Selanjutnya, sangat berguna sekali dalam penunjang penelitian dan pelestarian makhluk hidup. Sampai di sini sudah paham kan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu adalah proses pengelompokan makhluk hidup secara sistematis berdasarkan kesamaan cirinya. Nah, sistem klasifikasi yang saat ini digunakan yaitu sistem klasifikasinya Linnaeus ya. Nah, dia memperkenalkan sebuah tingkatan takson. Takson itu adalah urutan tingkatan berdasarkan persamaan cirinya. Di sini di segitiga, semakin ke atas dia semakin banyak sekali perbedaannya, tapi semakin ke bawah bikin mengerucut yaitu saking banyaknya persamaannya.